This is your church, God build it. This is your church, God build it. Jesus, cornerstone, God build it. Help us stay true to our purpose. Let our light shine in the darkness, going as one with your presence. Let the gospel alive within us. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kami ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Oke, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Semangat untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini, amin. Tidak lupa juga selamat datang yang ada di Zoom. Dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini kami datang berkumpul bersama-sama Tuhan, kami mau memuliakan Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan, amin. Glorious, shout it out and glorious, and make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are God.
kebesaran-Mu tetap selamanya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Yeay. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Kekal selamanya. Oh, oh, oh. Oh, oh. Raja, amin, atas dunia yang menghancurkan kutub, amin, dan membebaskan jiwa kami bersorak. Tepuk tangan, amin. Kau Tuhan berjaya, Kau Tuhan berjaya, dan memerintah untuk selamanya, amin. Katakan terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Amin. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Amin. Wow, haleluya. Oh, oh, oh. Oh, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Atas dunia, haleluya, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya, Kau Tuhan berjaya, dan memerintah selamanya. Kau Tuhan berjaya. Haleluya, amin. Kau memerintah selamanya Tuhan, dan menghancurkan kutub. Haleluya. Glory hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara percaya bahwa kutub telah dihancurkan? Amin. Saya percaya Tuhan yang akan membuat ketenangan di hati saudara, yang datang dengan lemah letih lesu akan bersemangat. Amin. Amin. Yang datang dengan berbeban berat, kami percaya dan tetap percaya bahwa Tuhan yang akan menguatkan kita, Tuhan yang akan memampukan dan akan memberikan jalan keluar. Amin. Amin. Tuhan, tetap tinggal berdiri, kita akan masuk lebih dalam untuk menerima firman Tuhan. Siapkan hati kita. Saya percaya Tuhan Allah yang ada di tempat ini, Roh Kudus yang selalu menguatkan kita, Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang menjamah tempat ini. Kami percaya Tuhan, Kau Allah tak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan, kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini Tuhan. Dan kami tahu satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau selalu menguatkan kami, Engkau selalu memampukan kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu lah yang jadi, bukan kuasa kegelapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau yang memampukan kami melewati hari demi hari. Kau yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tenang bersama-Mu Yesus. Haleluya. Yesus. Glory hanya bagi nama-Mu. Amin. Amin Yesus. Terima kasih Kak. Bapa, Engkau mengerti. Amin. Kau mendengar seruan kami. Seruan hatiku
pernah Engkau lepaskan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Lewat lembah kelam Tuhan, kami tahu Engkau selalu menemani kami. Amin. Haleluya. Benar Tuhan. Kau temani aku. Roh-Mu yang selalu bekerja bagi kami Tuhan. Amin. Engkau selalu menguatkan kami. Amin. Untuk kebaikanku. Dari tempat maha tinggi. Amin. Engkau Bapa yang kekal mulia. Engkau hadir di sini Tuhan, menguatkan kami. Amin. Memulihkan hati kami, menyembuhkan hati yang terluka. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh kita katakan, Bapa, Engkau selalu mendengar seruan hati kami. Amin. 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 Seruan hatiku tak pernah kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah kelam kami tidak akan takut Tuhan. Lewat Amin. Amin. Amin Yesus. Kau selalu menemani kami Yesus. Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu. Amin. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa Roh Kudus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang Amin Yesus. Kami akan aman bersamamu Yesus. Amin. Kita sembah Dia. Amin. kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Pulihkan hati kami Tuhan. Sembuhkan hati kami. Amin. Amin. Kami terluka Tuhan. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Akan tenang bersamamu Tuhan. Bersamamu. Sekali lagi katakan, kami akan tenang bersamamu. Bukan tenang Bersamamu Bapa. Sekali lagi katakan. bukan tenang bersamamu, Bapa. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang 19 sampai 20 berbunyi demikian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak pernah surut.
Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan kembali kepada kita semuanya, anak-anak Tuhan yang hadir pada siang hari ini, bagi kita yang terbeban, bagi kita yang datang dengan segala beban dan harapan dalam hidup kita, di sini Tuhan menjawab bahwa Tuhan akan menjadi penerang kita yang abadi saat ini dan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu iya dan amin. Dan Engkau telah berjanji bahwa Engkau akan menjadi penerang abadi. Walaupun matahari atau bulan tidak lagi menjadi penerang bagi kami, tetapi Engkau akan tetap menyertai setiap langkah hidup kami. Sehingga kami percaya padamu Tuhan Yesus bahwa Engkau akan menerangi, memberkati setiap jalan-jalan kami, apapun yang kami lalui. Dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan pekerjaan kami percaya kuasa Tuhan, iya dan amin. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan, saya Christian Andi Susilo, salah satu tim pengerja di Every Nation Kelapa Gading. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah pada siang hari ini di Every Nation Kelapa Gading. Bagi Bapak Ibu yang hadir di gereja ataupun melalui online. Kita ada di sini untuk memberkati, untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Kita akan masuk ke dalam persembahan. Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang ada di dalam gereja ini bisa memberikan secara tunai melalui persembahan yang ada melalui amplop yang ada di setiap bangku Bapak Ibu Saudara untuk masukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan. Dan kemudian bagi Bapak Ibu yang tidak hadir, yang ingin mempersembahkan secara transfer atau melalui QRIS, Bapak Ibu setiap bangku yang ada di bagian belakangnya ada nomor rekening ataupun QRIS yang bisa di capture untuk bisa Bapak Ibu memberikan persembahan melalui itu. Ada 2 rekening di sini, yaitu yang pertama adalah untuk persembahan dan perpuluhan, dan yang kedua adalah untuk pembangunan gedung. Dan Bapak Ibu juga bisa memasukkan, ada di situ permohonan doa bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan, bisa menulis di situ untuk memasukkan dalam amplop persembahan, dan nanti tim pastoral yang akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan memberikan persembahan. Ayat persembahan yang kami baca pada pagi hari ini yaitu terambil dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk persembahan yang kita sudah berikan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk kami bisa memberikan persembahan ini ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya semua persembahan yang kami sampaikan ini adalah berkat dari-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan kami percaya juga Engkau akan pakai persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu, secara khusus pekerjaan-Mu di Every Nation Kelapa Gading, dan juga untuk perkembangan kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan percaya juga Engkau akan menggunakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Pengumuman pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pastor Aswan. Amin. Baik, terima kasih Pak Kris. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara semua di Every Nation Kelapa Gading. Ada beberapa
dua pengumuman penting yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita akan menyelenggarakan kelas one-to-one training. Ya, one-to-one training ini basic ya kepada semua bagi saudara yang sudah pernah di one-to-one ya, dan yang pastinya sudah mengikuti kelas Victory Weekend. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir tanggal 2 Oktober hari Minggu depan jam 1.30. Ya, ini nanti setelah itu ada bertepatan dengan meeting panitia Natal ya. Nanti kita atur waktunya. Tapi saya mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah di one-to-one, yang sudah melewati training one-to-one, silakan bisa ikut mendaftar kepada pemimpin life group saudara masing-masing ya. Kelas ini hanya berlangsung 1 jam, sebentar singkat. Ini training bagaimana kita melakukan one-to-one ya. Ada role play juga nanti. Pengumuman berikutnya, dan ini bagi orang tua, Bapak Ibu Saudara yang anaknya belum didedikasikan, diserahkan kepada Tuhan, kita akan menyelenggarakan dedikasi anak pada hari Minggu, 2 minggu yang akan datang, tanggal 9 Oktober di gereja, di ibadah hari Minggu ya, di ibadah hari Minggu. Silakan saudara bisa mendaftar kepada saya ya nanti, atau melalui nanti saya berikan juga kepada Pak Rocky list pendaftarannya. Ada Pak Yodi juga, nanti bisa mendaftar ke Pak Yodi atau Pak Ivan atau Bu Lisa ya, untuk mendaftar di kelas dedikasi anak ini. Nanti ada form dalam bentuk form Google Form ya. Nah, kelasnya sebelum dedikasi itu kita akan menyelenggarakan kelas khusus parenting yang untuk dedikasi anak ini, yaitu tanggal 8 hari Sabtu jam 10 pagi. Nah, ini tidak terbatas kepada saudara yang mau dedikasi saja. Kelas ini silakan para orang tua boleh ikut juga hadir. Semua orang tua boleh hadir, baik yang sudah punya anak atau belum punya anak, silakan ikut hadir dalam kelas ini jam 10 pagi di ruangan ini ya, jam 10 pagi di ruangan ini. Hari Sabtu tanggal 8 Oktober. Atau saudara yang sudah mau menikah, yang sudah punya, yang sudah punya ya, yang sudah punya pasangan yang mau menikah, atau yang belum punya pasangan, berdoa dulu ya nanti untuk pasangannya. Ya, saudara mau hadir juga boleh ya, boleh juga tanggal 8 biar saudara tahu bagaimana mendidik anak ya. Nanti kelas ini akan dipimpin oleh Pastor Joseph Cuandi dan Ibu Lilis yang akan mengajar kita nanti di parenting kelas ini. On-site ya, bukan melalui Zoom, tapi ini on-site di tempat ini jam 10 pagi. Baik, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Coba lihat ke kiri kanan, katakan kamu luar biasa. Kamu luar biasa, amin. Ya, supaya saudara tidak tegang ya. Oke, kita ada di dalam Filipi pasal yang keempat pada hari ini. Filipi pasal yang keempat. Kita sudah melewati pasal pertama. Pasal pertama itu joy in suffering. Ya, ini joy in suffering ya, di atas ini ya temanya. Lalu minggu itu Filipi pertama, minggu kedua kita juga sudah mendengar Filipi pasal kedua, joy in relationship. Minggu lalu, minggu ketiga Filipi 3, pursuing God, pursuing Christ ya, joy in pursuing Christ, press toward the goal. Dan hari ini adalah penutupan dari kitab Filipi. Hari ini penutupan kitab Filipi dengan tema joy in all circumstances. Ya, saudara bersemangat pada pagi hari ini, amin. Siapkan Alkitab saudara, juga yang di rumah, siapkan Alkitab saudara. Ya, kita akan masuk di dalam Filipi pasal keempat. For those of you who speak English, ya, you can join di Zoom ya, interpretation button, ada Miss Deborah ya yang akan menerjemahkan. Baik. Filipi 4 ayat keempat. Firman Tuhan mengatakan, rejoice in the Lord always, and I will say again, and again I will say, rejoice. Ada lagunya ini, rejoice in the Lord. Ya, saudara tahu lagu ini? Ya, nanti Hana nyanyikan lagu ini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Katakan sebelah kiri kanan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya. Dan sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalau di dalam firman Tuhan ini diulang 2 kali, saudara, ini penting sekali pengulangan ini ya. Di dalam Tuhan bersukacitalah. Again, I will say, rejoice. Ya. Nah, rejoice ini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani itu kata-katanya kairo. Ya, ini
lafalnya agak susah, Kairo gitu ya. Kairo gitu ya. Nah, itu artinya to delight in God's grace. Ya. Itu artinya bersukacita di sini yang dimaksud oleh Paulus. Bersukacitalah. Delight itu, saudara, kalau makanan kesukaan saudara, itu kalau gini, kalau saya bawakan makanan kesukaan saudara, ya pasti saudara akan makannya itu dengan menari-nari ya. Seperti kalau saya kasih makanan ke Michelle ya. Michelle suka Indomie goreng misalnya. Kalau saya kasih pagi-pagi saya bikinin itu, Michelle makannya sambil joget-joget, saudara. Artinya dia delight ya. Benar nggak Michelle ya? Delight ya, dia menyukai sekali makanan itu ya. Jadi makannya nggak murung begitu. Jadi itu namanya bersukacita. Nah, di sini dikatakan delight in God's grace ya. Sukacita itu hanya bisa kita temukan di dalam kasih karunia-Nya, anugerahnya Tuhan. Delight in God's grace. Nah, kita masuk di dalam yang pertama, kita akan masuk di dalam ayat berikutnya. Yang pertama, sukacita itu bisa kita temukan di dalam Kristus. Ya, yang pertama, di dalam Kristus itu ada damai sejahtera, walaupun kita dalam kekhawatiran. Nah, atau saya beri catatan begini, damai sejahtera Kristus menggantikan kekhawatiran kita. Nah, berapa di antara kita yang pernah mengalami khawatir dalam kehidupan kita? Angkat tangan. Saya sering, saudara. Berarti puji Tuhan, kita semua adalah manusia yang sama. Kita pernah mengalami kekhawatiran. Nah, kekhawatiran itu obatnya adalah, saudara, obatnya adalah damai sejahtera. Antidotnya, obatnya adalah damai sejahtera. Nah, obat ini saudara tidak bisa beli di apotek Kimia Farma, di apotek Ciko, di apotek apa. Saudara tidak bisa beli obat ini. Saudara hanya bisa temukan obat ini dikatakan di dalam Kristus. Saudara bisa temukan. Filipi 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan katakan janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir. Salah nggak kalau kita khawatir, saudara? Saudara, kekhawatiran itu akan datang dalam kehidupan kita. Dan dia akan terus menggoda kita. Dan dia akan terus tempting, mencoba menguji hati dan pikiran kita. Nah, ketika ia datang, kita ingat firman Tuhan ini, janganlah kamu khawatir. Jadi bagaimana caranya supaya jangan khawatir? Ya, dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Siapanya di sini? Tuhan Yesus Kristus. Sebab ia yang akan memelihara kamu. Dalam terjemahan ESV-nya, casting all your anxieties. Anxieties, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan saudara. Dikatakan casting ya. Ini bukan casting film mau launching single baru ya, ada yang mau launching single baru terus di casting, bukan saudara. Casting ini dilempar begitu ya. Dilempar keluar. Nah, saudara pernah lihat nggak permainan waktu youth beberapa minggu lalu? Ada, saya lupa nama permainan apa, throw the ball ya permainannya ya. Betul ya? Namanya throw the ball. Jadi diputar lagu, begitu lagunya berhenti, siapa yang terakhir pegang bola, dia yang dapat hadiah, betul? Enggak ya? Yang kalah ya, yang dapat hukuman. Jadi begitu lagu diputar, apa yang saudara akan lakukan? Pegang bolanya? Enggak. Nah, kalau kita lihat kemarin waktu anak-anak muda youth di sini main, wah terjadi chaos, saudara, lempar-lemparan bolanya, wah rame. Karena enggak ada satupun yang mau pegang bolanya, dilempar bolanya ke sana, lempar bolanya ke sini. Begitu lagunya habis, semua teriak yang tidak pegang bola. Yang pegang bola merenung gitu, kesedihan. Saudara, jadi firman Tuhan katakan, throw, dalam bahasa aslinya nih, throw, lempar ya, casting, buang kekhawatiran kita. Buangnya kemana saudara? Buangnya, lemparnya kepada siapa? Kepada Kristus Yesus, Tuhan kita. Mazmur 55, Mazmur Daud juga mengatakan, serahkanlah khawatirmu. Ini juga sama, cast your burden dalam bahasa aslinya. Lempar, buang your burden, kekhawatiranmu. Kepada siapa?
Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin saudara. Ya, kekhawatiran pasti menyerang kita dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Karena kita masih bernafas, kita masih injak bumi, masih hidup. Kekhawatiran itu bisa akan dengan terus setiap hari datang lagi dan datang lagi. Oleh karena itu setiap hari kehidupan kita perlu terus melepaskan, melemparkan, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan ketika khawatir itu datang dalam kehidupan kita. Dalam minggu ini saya khawatir sekali ketika Andrew lagi sakit ya, di lehernya tiba-tiba bengkak. Ya besar sekali di leher belakang sebelah kanan sini. Bengkak lalu dan dia demam. Panasnya nggak turun-turun 40. Sudah dikasih obat paracetamol tidak turun juga. Dibawa ke dokter. Dikasih obat paracetamol, dikasih antibiotik, tidak turun juga, masih panas, berhari-hari panas. Dan saya agak sedikit khawatir. Sudah kita berdoa dalam nama Yesus. Wah, tahu nggak saudara apa yang terjadi? Tidak turun juga panasnya, masih panas gitu. Jadi kita doakan terus terang, saya khawatir gitu ya. Sampai seminggu tidak, bengkaknya masih di sini ya, bengkaknya masih ada dan tidak kempes. Jadi dia beberapa minggu nggak ke gereja Andrew ya, saya lupa. Jadi terus akhirnya kita bawa ke BPJS ya, klinik yang BPJS, kita cari yang tidak bayar gitu kan ke BPJS. Ternyata dokter BPJS bilang, oh saya nggak bisa handle ini. Dirujuk ke rumah sakit ya, dokter profesor ahlinya. Nah kebetulan dirujuknya kepada rumah sakit dokter langganannya Andrew ya, di Hermina. Jadi begitu diperiksa, wah ini Pak memang harus dibiopsi katanya. Mesti dibuka, dikeluarin. Terus tapi dokternya bilang bahwa kita kasih obat dulu ya. Kasih obat dulu seminggu. Nanti kalau seminggu nggak bisa kempes bengkaknya di sini, itu katanya memang ada kelenjar di leher ini, nanti dibiopsi. Lalu kami berdoa, di rumah kita berdoa supaya ini tidak usah dibiopsi, supaya kempes ya, supaya tidak semakin ganas, tidak semakin parah ya, kita berdoa. Nah kemudian setelah itu kita tetap beli obatnya dan tetap minum obatnya. Tapi di dalam doa kami, kita bilang Tuhan, saya casting all the anxieties, burden kita ini kepada Tuhan. Ya, kita serahkan kepada Tuhan burdennya ini. Termasuk kita pikir bagaimana keuangannya nanti. Kalau untuk biopsi dan lain sebagainya ini pasti membengkak gitu kan. Tapi enggak, kita serahkan. Ya, Andrew juga bilang bagaimana nanti keuangannya deh. Enggak, kita serahkan pada Tuhan beban kita. Kita berdoa. Dan puji Tuhan kemarin atau kapan saya lupa Andrew. Dan bengkaknya sudah hilang ya, sudah kempes ya. All the glory to God ya, bengkaknya bisa hilang. Puji Tuhan. Jadi tidak usah biopsi, betul Andrew ya. Tidak usah biopsi ya. Tuhan bekerja luar biasa di dalam kehidupan kita. Sewaktu kita casting all our burden, sewaktu kita serahkan segala kekhawatiran kita dalam kehidupan kita. Amin saudara. And He will sustain you. Dan Tuhan akan memelihara engkau. Saudara, kata-kata pelihara ini artinya dia bertanggung jawab. Saya punya 5 anjing di rumah, setiap hari saya kasih makan. Saya pelihara dia dan semua dogs, anjing saya nggak ada yang khawatir satupun. Ketika saya datang dia sudah tahu buntutnya sudah kibas-kibas gitu. Makanan datang gitu kan. Dia sudah tenang hidupnya. Ya seperti tadi kita nyanyikan, bersamamu kukan tenang. Karena Tuhan yang pelihara kehidupan kita. Amin. Serahkan kepada ahlinya. Serahkan kepada pemiliknya. Amin saudara. Serahkan kepada Tuhan. Saudara, kurang lebih saya lupa tahun berapa, waktu itu saya bekerja di Lipo Bank, sekarang banknya udah nggak ada. Sewaktu saya bekerja di Lipo Bank, ini di Bali, ya, ini di Bali. Sewaktu saya bekerja di Lipo Bank, nah waktu itu pemilihan presiden pertama, pemilihan presiden setelah Habibie, ya kan? Ada 2 kandidat waktu itu ya, saudara ingat dulu, ada Presiden Gus Dur ya dengan Ibu Megawati. Dalam pemilihan di parlemen, lalu yang menang itu Gus Dur jadi presiden. Nah sewaktu itu terjadilah
demo besar-besaran penduduk Bali, saudara. Karena semua satu Bali itu merah semua, pendukung Megawati semua. Demo semua di Bali. Jadi waktu pagi saya datang ke kantor ya, waktu saya parkir motor saya, waktu itu saya naik motor ke kantor, saya parkir motor saya di basement itu sudah banyak tentara berdiri bawa senapan. Sudah banyak tentara di basement itu berdiri bawa senapan. Saya bingung kenapa ini ya, tumben-tumbenan. Banyak senapan di kantor kita, banyak tentara bawa senapan di kantor kita. Lalu saya naik ke atas bekerja seperti biasa. Dan tidak lama kemudian jam 9, jam 10 mulai rakyat itu, masyarakat datang berkeliling di depan jalan kantor kita. Dan mereka semakin banyak bikin demo, spanduk segala macam. Dan mulai terjadi chaos, kerusuhan. Dan siapa yang memulai nggak tahu, tiba-tiba itu kantor kita dilemparin batu. Dari luar, lempar batu, wow, banyak sekali batu masuk ke kantor. Dan sampai masuk ke, tembus kaca masuk ke ruang kantor ya, kantor pimpinan kita waktu itu. Masuk batu itu dan terjadi kekacauan di luar sana. Tapi saya melihat bahwa tidak ada satupun dari yang demo itu masuk ke dalam gedung. Dia hanya batunya aja yang masuk. Orangnya nggak ada yang mau berani masuk. Saya baru ingat, oh ada tentara di bawah ternyata gitu. Ada tentara yang jaga di bawah. Saya baru tahu, oh ternyata sudah diatur dari kantor pusat kirimin tentara untuk jaga di kantor kita. Nah saudara, bersama Tuhan, jadi saya mengingat peristiwa ini, waktu saya ada di dalam kantor itu dijaga, itu saya tenang. Ya ini orang gak bakal masuk. Dan demikianlah saudara di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Di dalam Kristuslah saudara bisa menemukan ketenangan, damai sejahtera itu. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah, dalam bahasa aslinya Irene. Ya, bahasa aslinya Irene itu adalah damai sejahtera. Ya, ada yang namanya Irene di sini. Ya. Jadi yang namanya Irene itu artinya damai sejahtera. Makanya dia hidupnya damai, saudara. Berbahagialah suami yang istrinya bernama Irene. Ya. Artinya peace, quietness, rest itu artinya yang dari Tuhan. Jadi kalau dekat-dekat dia rasanya tenang, damai, saudara. Wah, siapakah dia? Ada lagunya, oh siapa dia? Gitu. Itulah damai sejahtera yang dari Allah, saudara. Membawa ketenangan, membawa kedamaian, membawa rest, sukacita, dan ada di dalam benteng perlindungan Tuhan itulah kita merasa tenang, sehingga kita bisa serahkan segala kekhawatiran. Pokoknya di dalam Tuhan tenang aja, kita gak perlu khawatir. Dia yang sudah bela kita, menjaga kita. Amin saudara. Jadi itu kita bisa temukan hanya di dalam Kristus saja. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera dari Tuhan itu tidak bisa dihitung, diakal-akalin. Dia melampaui segala akal pikiran kita. Yang enggak masuk akal itu bisa Tuhan berikan kepada kita damai sejahtera itu. Peace. Oleh karena itu saudara, di dalam kehidupan kita, kita sangat membutuhkan damai sejahtera dari Allah. Irene yang dari Allah itu. Damai sejahtera itu yang dari Allah, yang akan melampaui segala understanding kita. Yang akan guard you, guard your heart dikatakan. Menjaga hatimu supaya tidak rusak, tidak terluka, tidak hancur diserang oleh kekhawatiran. Yaitu saudara hanya bisa temukan dalam Kristus. Katakan bersama saya, dalam Kristus Yesus saudara bisa menemukan Irene tadi, damai sejahtera yang dari Allah. Amin. Yang namanya Irene di sini ada berapa orang namanya Irene? Di rumah mungkin ada banyak ya, di gereja ini yang bernama Irene ya. Sengaja saya tampilkan di situ ya. Supaya saudara terbangun ya. Ayat ke-8. Ayat ke-8. Jadi, nah kalau ada kata-kata jadi di sini, ini kesimpulan dari yang tadi semua. Jadi, saudara-saudara,
Akhirnya saudara-saudara, ketika engkau di dalam Kristus, ketika engkau sudah serahkan segala khawatirmu, ketika engkau sudah dapatkan damai sejahtera dari Kristus itu, jadi kemudian apa? Setelah hati saudara dijaga oleh damai sejahtera itu, kemudian berikutnya pikiran saudara. Berikutnya pikiran kita. Apa yang harus kita pikirkan? Pikiran Kristus saudara, yaitu apa? Semua yang benar, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin saudara. Pikirkanlah semuanya itu. Jangan pikirkan yang jelek-jelek terus. Jangan pikirkan yang buruk-buruk terus. Jangan pikirkan yang pahit-pahit terus. Jangan pikirkan yang tidak patut dipuji saudara. Jadi pikirkanlah semuanya itu. Nah saudara, ini bukan pikir positif, ya. Ini bukan positive thinking, ya. Ini bukan kekuatan positive thinking. Ya sering kita temukan kalau sakit COVID, ayo berpikir positif, berpikir positif. Saudara, ini bukan berpikir positif, tapi apa? Ini saudara berpikir ketika engkau dan saya ada di dalam Kristus. Ketika damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ketika kita telah menerima pikiran Kristus. Jadi pikirkanlah semua pikiran Kristus itu di dalam pikiran kita. Jadi sekali lagi saudara, kita sama-sama katakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji. Itu saja yang saudara pikirkan. Jangan pikirkan yang melampaui dari apa yang Tuhan telah sediakan kepada saudara. Amin. Jangan terlalu overthinking yang aneh-aneh kita pikirin. Pikirkan saja firman Tuhan dan semua janji-janji Kristus di dalam kehidupan kita. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu dengar firman Tuhan ini, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat. Tadi apa katanya? Pelajari, terus kemudian terima dalam hati, terus dengar, terus lihat. Jadi mencakup semua panca indera kita ini dipengaruhi oleh firman Tuhan. Amin. Jadi semuanya itu, maka lakukanlah itu. Lakukanlah itu apa yang kita sudah terima. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai saudara. Jadi di mana saudara bisa mendapatkan damai sejahtera itu? Kita hanya bisa dapatkan itu di mana? Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, saya pastikan saudara tidak bisa temukan itu di tempat yang lain. Engkau temukan dengan cara yang lain, tidak ada cara lain. Engkau hanya bisa temukan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang kedua, tadi kekhawatiran. Yang kedua, bagaimana kalau saya kekurangan para saudara? Di dalam Kristus itu juga ada rasa kecukupan. Walaupun kita menghadapi kekurangan. Jadi tagline-nya kecukupan dari Kristus itu menggantikan kekurangan kita. Ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara ingat, ketika Paulus menulis ini, Paulus menulisnya di dalam keadaan menderita. Paulus menulisnya di dalam penjara. Paulus menulisnya dalam dia tuduhan. Tuduhan apa? Tuduhan untuk menerima hukuman mati. Ya, vonisnya adalah hukuman mati. Tapi Paulus mengatakan, aku menulis ini, aku mengatakan semua tadi jadi, akhirnya berpikirlah, bukan karena aku ini dalam kekurangan, dikatakan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. In all circumstances. Paulus belajar mencukupkan diri. Nah saudara, sedikit mengenai jemaat Filipi. Jemaat Filipi ini adalah jemaat yang hidupnya pas
pas-pasan, bukannya pas mau ke Amerika ada tiket, pas mau beli Mercedes mobil ada duitnya, pas mau beli rumah ada duitnya, bukan. Ya ini duit, ini mereka pas dalam kali kekurangan juga. Makanya dikatakan ayat-ayat berikutnya memang selalu kadang-kadang gak ada kesempatan bagi kamu untuk menabur. Tapi Paulus katakan, tapi aku bersuka cita karena engkau terus mengumpulkan, engkau menabur dalam keadaan kekuranganmu. Itulah jemaat Filipi. Karena bahkan engkau tidak membuat, bahkan gereja lain tidak memberi persembahan, membuat perhitungan, tabungan untuk mensupport, untuk partner misi kepada aku. Walaupun engkau dalam kekurangan. Jadi jemaat Filipi dalam kekurangannya, mereka tetap memberi, mereka tetap menabur, mereka tetap mencukupkan kehidupan Paulus melalui Epafroditus. Mereka kirim bantuan makanan, keuangan, dan sebagainya. Ini dari jemaat Filipi yang hidupnya kekurangan atau mungkin pas-pasan tadi. Ya. Oleh karena itu Paulus bilang, oke, isunya bukan kekurangan. Isunya bukan kekurangan. Walaupun dalam keadaan kekurangan, kata Paulus, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, artinya Paulus ini juga mengalami kekurangan. Paulus juga mengalami kekurangan. Oh, ini sorry, macet. Oke. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan. Ya, bukannya Paulus sok tahu. Dia ngalamin juga soalnya. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Paulus pernah mengalami kekurangan. Paulus pernah mengalami kelimpahan. Dua-duanya Paulus pernah alami. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku. Kenapa? Karena dia sudah alami semuanya. Baik dia kurang, baik dia lebih. Berkelimpahan. Sampai mana tadi? Tidak ada sesuatu yang rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, ya, maupun dalam hal kelaparan. Dia juga pernah makannya kebanyakan, saudara. Jadi kenyang, ya. Bukannya IG-nya Aji kenyang gitu, bukannya. Ada itu nanti saya mau tanya maksudnya apa itu. Ya. Nanti bikin Aji kelaparan gitu. Jadi dua. Jadi saudara, bukan hanya dalam kenyang dan dalam hal lapar, ya. Baik dalam kelimpahan maupun kekurangan. Jadi begini, Paulus itu saudara sudah mengalami kaya dan sudah mengalami juga miskin. Semuanya dia sudah alami. Ya, namun Paulus kesaksian adalah tadi ayat ini. Namun aku belajar mencukupkan diri dalam setiap keadaan. Dalam keadaan kaya, Paulus belajar mencukupkan diri, tidak foya-foya. Dalam keadaan kurang, Paulus juga belajar mencukupkan diri. Mencukupkan diri dengan apa yang ada pada dia. Baik dua-dua keadaan ini, Paulus belajar mencukupkan diri dengan secukupnya kehidupannya. Begitu kira-kira ya. Belajar, kata kuncinya di sini, belajar, katakan bersama-sama ya. Saya belajar. Belajar. Jadi saudara, kita perlu belajar mencukupkan diri. Kita bilang, gimana Pak Raswan? Buat beli steak Wagyu aja nggak bisa. Ya jangan makan itu, makan ayam di warteg aja gitu kan. Belajar mencukupkan diri saudara. Apa yang ada padamu. Bagaimana Pak Raswan? Saya mau beli sepatu Nike Air Jordan nggak bisa. Ya beli sepatu yang 50.000 aja gitu kira-kira gitu. Jadi belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Nggak masalah saudara pakai sepatu mahal, pakai sepatu murah. Nggak masalah, bukan mereknya. Yang penting bisa dipakai. Ya kalau nginjek tanah itu nggak langsung ke kaki. Itu kan, dan kualitasnya bagus. Nggak usah pikir merek. Jadi belajar mencukupkan diri. Bagaimana Pak Raswan? Saya nanti kalau saya udah punya rumah 1000 hektar baru saya akan serius sama Tuhan saya beribadah. Saudara mau saudara satu petak rumah, tapi tetap beribadah kepada Tuhan. Belajar mencukupkan diri kepada Tuhan. Bukan nanti kalau saya sudah kaya, baru saya melayani Tuhan. No, belajar mencukupkan diri dari sekarang. Dan hiduplah seperti Paulus katakan. Banyak uang, yes saya tetap mencukupkan diri. Tidak ada uang, tetap saya mencukupkan diri. Tetap semua keadaan. Dalam setiap keadaan, saya tetap bersuka cita. Dalam bahasa Inggrisnya, in whatever situation, I'm to be content. Walaupun secara uang tidak bisa mencukupkan saya, tapi saya sudah dipuaskan oleh rencana Tuhan. Saya sudah dipuaskan oleh janji dan keselamatan yang Tuhan berikan. Apapun keadaan saya belajar mencukupkan diri. Paulus mengatakan gitu. Bukan hal dunia lagi yang Paulus kejar, tapi Kristuslah yang Paulus kejar. Amin saudara.
Yang berikutnya, yang ketiga, di dalam Kristus ada kekuatan walaupun kita menghadapi masalah. Kekuatan. Kekuatan dari Kristus menggantikan masalah kita. Ya, ayat ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Kristus, yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, ya, dalam bahasa Inggrisnya, I can do all things to Christ, to Him. Nah saudara, banyak ya orang Kristen menyalahgunakan arti ayat ini. Banyak orang Kristen salah paham dengan ayat ini. I can do all things. Mereka hanya ambil potong di sini ya. Potong di sini ambilnya. Ya hanya di I can do all things aja gitu. Wah percaya kita bisa, positif man gitu ya. No bukan saudara. Jangan dipotong di sini ayatnya. Tapi I can do all things through Him. Jadi gini ya, waktu Paulus tulis ini, dia dalam masalah enggak? Masalah saudara. Ada masalah enggak dia? Banyak masalah dia. Iya. Dia enggak punya tabungan rumah. Dia enggak punya warisan buat anak cucunya. Enggak ada lah ya, istri aja enggak ada gitu kan. Anak juga enggak ada. Terus mau apa yang dia wariskan? Dia enggak punya, kelihatannya enggak punya masa depan. Dia enggak punya tabungan di bank. Dia enggak punya aset yang berlimpah-limpah. Yang dia punya hanya apa? Yang dia punya hanya iman kepada Kristus. Dan murid-murid yang dia muridkan. Dia dalam kekurangan. Dan dia juga menghadapi masalah. Dalam penjara. Masalah yang besar dalam hidupnya. Dia punya nggak cita-cita? Ya dia kalau saya baca ya, ini kisah mengenai Paulus. Sebenarnya dia ada kerinduan. Terus pelayanan dia pergi ke benua Eropa, ya, ke Spanyol dan lain sebagainya. Tapi Tuhan cukupkan sampai di situ, sampai di Roma. Karena selanjutnya dia mati di kota Roma, di penggal ya, menerima hukuman mati di sana. Apakah nggak tragis hidup Paulus? Yes, itu tragis. Dan dia dalam masalah besar. Tapi Paulus katakan, saya bisa menanggung perkara ini. Segala perkara ini. Dan perkara yang tadi. Baik kekurangan, baik kelimpahan dan lain sebagainya. Aku dapat menanggungnya. I can do all things. Kenapa? Karena Kristus. Karena Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi saudara, I can do all things ini adalah berlaku saat ada masalah, saat ada tantangan, saat ada pencobaan dalam hidupnya. Kita bisa menanggung penderitaan ini. Kita bisa menanggung masalah ini karena Tuhanlah yang memberi kekuatan kepadaku. Firman Tuhan mengatakan pencobaan yang engkau alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Karena saat engkau dicobai, Tuhan itu memberikan apa? Kekuatan untuk kita menanggungnya. Jadi saudara, kekuatan itu hanya kita bisa temukan di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Jadi saudara, ini sebelum ini ya, saya ada teman kirim gambar ini saudara. Apa makna gambar ini? Ketika saya lihat teman-teman saya kirim gambar ini, wow, bersyukur ya. Coba kalau nggak ada mobil-mobil ini ya. Kira-kira apa yang akan terjadi sama supirnya di sini? Nyemplung dia ke jurang gitu. Jadi sometimes ya, Tuhan taruh beban di dalam kehidupan kita. Itu ada maksud saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan ketika ada beban berat. Tuhan kenapa aku berat banget bebannya Tuhan, temanku, tetanggaku enak banget dia hidupnya. Aku pengen kayak dia. No saudara. Ya, kadang pepatah bilang rumput tetangga kelihatan lebih kuning, lebih hijau, lebih merah, lebih biru. Ya kalau mau beli aja di S Hardware, kalau mau saudara hijau juga rumputnya gitu. Ya saudara, beban berat, ya kalau kita serahkan kepada Tuhan, itu akan menjadi keuntungan buat kita. Ya keuntungan buat supir ini, syukurlah ada mobil-mobil di situ. Jadi dia tidak terjungkal ke dalam kan, masih bisa selamat hidupnya. Nah saudara, di dalam Kristus, itu artinya apa? Tadi kita sudah belajar di dalam Kristus. In Christ. What is the meaning of in Christ? Yaitu kita menerima karya Kristus di salib.
Saudara pandang salib Kristus ya. Karena salib inilah kita bisa tenang, kita bisa aman dalam hidup kita. Karena ada jaminan, ada janji, ada penebusan yang Kristus berikan, ada pengorbanan yang sudah Kristus lakukan, dan akan Kristus terus lakukan, dan akan Kristus terus berikan hari ini dan hari depan untuk saudara dan saya. Menerimalah. Ketika saudara, maksudnya apa di dalam Kristus? Yaitu saudara menerima, percaya akan kuasa salib Kristus. Dan kemudian apa? Jadikanlah Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupmu. Jadikanlah Yesus sebagai Tuhan. Bukan karena perasaan emosi saudara. Tapi jadikan ini keputusan saudara. Yes, saya mau jadikan Yesus sebagai Tuhan. In all circumstances, dalam semua kehidupan kita. Dalam semua keadaan yang kita alami. Jadikan Yesus sebagai Tuhan. Dan hiduplah sesuai dengan firman Allah. Jadi di dalam Kristus, Kristus bukan hanya lakukan 2000 tahun yang lalu. Hari ini Tuhan Yesus tetap bekerja untuk saudara. Dia tetap berdoa dan di surga sana. Dia tidak tinggal diam duduk-duduk makan kuaci, makan popcorn, menonton saudara. Dia berdoa dan bekerja menjawab doa saudara dan saya. Dan akan datang masa depan saudara juga. Tuhan sudah berikan janji yang besar untuk saudara dan saya. Kristus tetap dan terus bekerja untuk saudara dan saya. Amin saudara. Dia tidak tinggal diam di surga sana. Dia sedang menonton, melihat kita. Dan dia tinggal di dalam hatimu. Jadi tinggallah di dalam Kristus saudara. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Dan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Pada hari ini, saya tutup dengan pertanyaan ini kepada saudara. Maukah saudara mengambil keputusan untuk menyerahkan, casting all your anxieties, kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus. Ya, bukan kepada orang lain saudara andalkan. Tetapi Kristuslah yang bisa saudara andalkan. Dan terimalah damai sejahtera Kristus itu. Yang melampaui akal dan pikiran kita itu. Amin saudara. Yang melampaui akal dan pikiran kita itu. Terimalah damai sejahtera yang dari Kristus. Asli saudara. Bukan KW, bukan palsu. Itulah yang kekal selama-lamanya. Saudara, kita mungkin bisa dapat damai sejahtera sementara. Yaitu caranya apa saudara? Saudara pergi ke bar, ke klub, nonton, saya suka nonton ini ya, film lawak ya, bisa ketawa kita sementara ya, stand up comedy ya. Tapi itu sementara, habis itu khawatir lagi bisa, iya bisa khawatir lagi saudara. Atau obat-obatan penenang yang saudara minum, bisa tenang sebentar, habis itu khawatir lagi saudara. Kenapa belinya pakai apa gitu kan? Pakai duit lagi, khawatir lagi, mikir duit lagi. Tapi kalau saudara di dalam Kristus Yesus, ketenangan, damai sejahtera itu kekal selama-lamanya. Ambillah keputusan untuk mengucap syukur dan belajar mencukupkan diri. Belajar mencukupkan diri. Hidup mengucap syukur dengan apa yang ada padamu yang Tuhan berikan. Amin saudara. Apapun keadaan saya, apa yang ada Tuhan percayakan kepada saya, bersyukurlah. Belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan. Gak usah ingini kepunyaan orang lain. Ya, tidak usah iri melihat orang lain sukses. Tapi belajarlah, Paulus katakan, mencukupkan diri. Coba bilang ke kiri kanan, belajarlah mencukupkan diri. Belajar mencukupkan diri. Ya, amin. Saudara, kenapa saya kadang suruh terus saudara ngomong? Supaya saudara ucapkan itu sampai masuk di dalam pikiran saudara dan di dalam hati saudara. Kita terus ucapkan firman Tuhan ini supaya nyantep masuk ke sini. Ya, supaya kita melakukannya. Jadi belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita. Yang terakhir saudara, ambillah keputusan untuk percaya dan mengandalkan akan kekuatan Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar untuk percaya. Ambil ketetapan hati. Yes Tuhan, saya mau percaya. Mengandalkan kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan saya lagi. Bukan kekuatan teman saya. Bukan kekuatan orang lain. Tapi kekuatan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saya. Nah saudara, sebelum kita akhiri, saya mau menghargai ada Pastor Dani di sini dari Every Nation Palu. Berikan aplaus Pastor Dani. Ya, saya belajar banyak dari kehidupan Pastor Dani. Ya, ini Pastor Dani adalah sahabat saya dari kita
muda dulu, sekarang kita masih muda sih ya, masih ya dari kita kecil dulu ya sudah menjadi sahabat. Nah, Pastor Dani merintis gereja Every Nation Palu dari tahun 2002 ya, 2002. Beliau juga adalah salah seorang yang merintis gereja juga di Every Nation Manado ya. Pada tahun 90 berapa itu beliau mengambil keputusan pindah dari Jakarta ke Manado dan di sana terlibat dalam perintisan gereja bersama dengan Pastor Yesi, dan gereja Manado sekarang bertumbuh luar biasa ya. Hampir-hampir kita di sini juga namanya Every Nation Manado, saudara ya. Hampir-hampir karena banyak juga orang Manado di sini ya. Jadi terus kemudian beliau diutus merintis gereja di Every Nation Palu dan sudah melewati banyak sekali tantangan dalam kehidupannya dan dia menang bersama dengan Kristus. Nah, kita mau dengar kesaksian dari Pastor Dani. Mari kita sambut Pastor Dani, silakan. Kita mau dengar juga bagaimana apa yang terjadi di saudara-saudara kita di Palu, Every Nation Palu. Ya, mungkin kalau susah pakai ini aja, Pak Kris bisa. Ya, ya. Silakan Pastor Dani. Cek sound. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kita terlambat tadi, mungkin karena karena asik ngobrol gitu loh tuh. Akhirnya itu gerbang tol yang harusnya kita turun, kita lewat. Ada jalan-jalan sampai ke mana, Ancol kemana itu. Nah, baru akhirnya nyampe di sini. Jadi sorry untuk keterlambatan ini. Baik, saya akan kalau tadi bilang kesaksian berapa jam Pak? 3 jam ya? Oh 5 jam. Saudara, ini saya luar biasa dikasih tahu dan melihat bahwa tema dari ini katanya bahwa untuk kehidupan beberapa dari saudara mungkin kenal bahwa setelah saya kuliah dan saya kerja di bank dari tahun 90-an sampai pada saat ini. Tetapi ada saat di mana yang tadi Pak Raswan sampaikan juga itu menguatkan refresh kepada saya sendiri juga, melihat bagaimana perjalanan apa yang Tuhan buat itu luar biasa. Ya, pernah memang waktu saya kerja di bank, kita biasa menerima income ya setiap bulannya berapa, tetapi ada satu momen di mana saya tidak jobless gitu ya. Ada keputusan kita ini dan kemudian itu tabungan itu habis semuanya, kita coba bisnis tetapi bisnis akhirnya somehow itu tidak running well ya karena beberapa hal yang mungkin juga Tuhan izinkan terjadi, tetapi akhirnya itu menjadi ini dan jobless sampai suatu saat di mana kita tidak ada untuk mau membeli satu obat. Saya punya anak satu itu sakit dan kemudian untuk membeli satu obat panas yang hanya harganya 6.000 saya nggak punya. Yang biasanya saya punya uang income belasan juta, tetapi pada saat itu memang nggak ada. Dan istri saya bilang, oh ya pergi beli, oh ya menenangkan istri kan gitu, jangan kita kasih khawatir dia. Oh ya saya keluar. Dan di luar saya katakan Tuhan saya nggak punya duit gitu loh. Biasanya saya bisa ada uang begini, ini untuk beli saya punya anak aja panas begini saya nggak ada. Oke, saya balik lagi, saya bilang, oh ya nggak boleh, kita berdoa aja, kita berdoa. Saya nggak bilang saya nggak ada duit, nggak untuk ini ya, tetapi kita berdoa sampai seperti itu, gitu loh ya, yang kita alami. Anak memang sudah 5 pada saat itu sehingga di situ yang seperti Pak Raswan sampaikan, saat-saat seperti itu saya tidak bisa bergantung kepada siapapun, gitu ya. Saya berusaha untuk tidak juga berteriak dalam tanda kutip kepada keluarga di Jakarta dan saya punya kakak dan yang lain-lainnya, enggak. Karena kenapa? Kita mengambil keputusan dan saya tahu kita melayani Tuhan. Tuhan yang tadi Pak Rason bilang, Tuhan pelihara kita. Ya, Tuhan pelihara kita dan saya cuma bilang, Tuhan kita ambil keputusan begini, saya percaya Tuhan pelihara. Kita berdoa, saya berdoa dan singkat cerita, dan Tuhan buka jalannya pada waktunya. Kadang-kadang kita pingin itu pada waktunya kita ya. Tuhan kalau bisa sih minggu depan lah, kalau bisa jangan terlalu lama, kalau bisa ini. Tapi ada waktunya gitu loh. Ya ada waktunya sampai ada waktunya dan kemudian ada itu terbuka lagi dan kemudian saya dipanggil lagi menjadi pimpinan bank dan sampai saat ini.
Dan kemudian juga sekalipun itu baru satu masalah income. Dan kemudian pada tahun 2017 istri saya itu kena kanker stadium 3C dan akhirnya harus operasi. Kita udah coba gini, apalagi ini gitu loh. Ya, kemarin income, oke, kita overcome gitu loh. Dan kemudian masuk lagi satu tantangan yang baru dan kemudian waduh kita mencoba untuk 3C, kita coba rujuk, tapi benar itu cancer 3C dan kita harus lakukan sesuatu dan kita kita jalani. Tuhan, kita nggak bisa bersandar lagi. Pada saat ini ada income, tetapi bukan income yang menjadi kekuatan kita. Seperti yang Pak Rason sampaikan tadi, kita hanya bergantung kepada Tuhan aja. Dan pada singkat cerita itu udah dioperasi dan di suasana di rumah sakit itu begitu atmosfernya nggak enak, mencekam. Ya, karena kamar sebelah, wah teriak, besok kita dengar, oh so lewat. Gitu. Wah, lewat lagi dia. Terus kemudian yang di sebelah lagi, wah udah berteriak kesakitan gini-gini. Tenang. Tenangnya bukan sembuh gitu loh. Lewat lagi itu. Dan itu membuat atmosfer kita gitu loh ya. Yang seperti tadi dibilang bahwa banyak pikiran masuk. Mazmur katakan bahwa sewaktu kita punya anxious itu multiple in our minds gitu ya, sewaktu banyak pikiran itu, tetapi penghiburanmu itu menenangkan hatiku. Ya, firman. Banyak kecemasan bisa multiple gitu, bisa bertambah kita. Bagaimana nanti kalau begini? Bagaimana kalau begini? Ya, tetapi saya senang sekali dengan ayat yang tadi diingatkan oleh Pastor Raswan. Di situ kita belajar bahwa apa yang sedap didengar, apa yang mulia, apa yang mendatangkan kebajikan. Pikirkan semua itu. Kita struggle memang. Itu tidak mudah, saudara-saudara jemaat, tidak mudah memang sewaktu kita mau melakukan firman Tuhan itu, tetapi kita tahu bahwa itulah firman Tuhan. Firman Tuhan hanya ada ya dan amin, itu tidak mudah-mudahan. Jadi pada waktu pikiran itu udah banyak mencekam, siapa yang tidak pernah terpikir, bagaimana istri saya ini? Kalau misalnya dia meninggal bagaimana? Bagaimana dengan saya dan anak-anak? Pikiran itu pasti masuk dan terus masuk. Dan istri saya juga begitu, gimana ini begini? Ya, aduh, ini udah lebih baik mati aja kalau begini deh. Wah, ini sakit banget dan sebagainya. Tapi kita putar lagu rohani, kita belajar untuk seperti tadi Pak Rason sampaikan. Ini bukan positive thinking, tetapi adalah kita percaya dan menaruh kekuatan kita kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Dan itu yang kita terus lakukan. Ya, kita terus lakukan. Pada saat saya sudah agak mumet, saya pergi ke kamar mandi dan saya nyalain keran supaya nggak kedengaran dan di situ saya berdoa, saya keluarin suara saya untuk apa? Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan ini kita pasti akan lewatin dan ini akan baik sesuai dengan firman Tuhan. Semua yang sedap dengar nanti kita akan sembuh, dia akan sembuh, kita akan lakukan begini, kita akan travel, kita akan begini. Kita pikir yang semua yang baik, yang sedap didengar. Ya, jadi mungkin dari kesaksian ini, testimoni ini, ya saya cuma ingin benar menguatkan apa ini. Dan kita mulai belajar, yang tadi Pak Rasul bilang, belajar damai sejahtera. Kita belajar mencukupkan semua yang ada, dan kita belajar damai sejahtera dengan Tuhan, dan kita mulai melihat bersukacita. Ya, di Amsal dikatakan wanita bijak, dia tertawa akan hari depan. Ya, bukan karena stand up komedi ya Pak Rason ya, tetapi karena dia tahu di depan itu Tuhan menyediakan hari yang penuh dengan harapan. Kalaupun pada saat ini kita ada sesuatu yang begitu kita nggak tahu gimana caranya, kita terpuruk, kita ini, tapi mari kita belajar, kita ketawa akan hari depan. Bukan karena sesuatu yang lain, tetapi karena kita tahu Tuhan sudah ada di hari depan kita, Tuhan sudah ada di hari depan saudara, Tuhan menyediakan yang terbaik, kita bisa rejoice. Ya, sekali lagi kukatakan ya, kayak di Filipi ya, bersukacitalah, kita katakan, ya saya bersukacita, bukan karena keadaan saya sekarang, bukan karena apa yang saya miliki, apakah deposito, kesehatan yang baik dan sebagainya, tetapi karena Tuhan ada sama saya. Mungkin itu yang para son saya. Terima kasih. Wow, thank you Pastor Dhani. Kita semua mendengarkan banyak kesaksian kehidupan Pastor Dhani ya. Jadi kita semua pasti punya masalah dalam kehidupan kita, amin. Mari kita ambil waktu sejenak, kita mau merenungkan firman Tuhan ini.
Semua kita pasti punya troubles, punya masalah dalam kehidupan kita. Dan biar firman pada pagi hari ini menjadi kehidupan bagi saudara semua di tempat ini, amin. Mari kita datang kepada Kristus pada pagi hari ini. Apapun beban berat yang Bapak Ibu Saudara alami, kekhawatiran, kecemasan, sakit penyakit, atau perselisihan yang saudara alami, atau kekurangan dalam keuangan, beban hutang yang berbelit-belit, apapun yang saudara alami, kesehatan, mari pada siang hari ini datanglah kepada Kristus. Firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku engkau yang berbeban berat, datanglah kepadaku dan aku akan memberi engkau kelegaan. Mari kita datang pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami datang membawa setiap beban dalam hidupku. Aku serahkan kepada engkau pada pagi hari ini. Saudara yang mau menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidup, yang mau tinggal di dalam Kristus, saudara tundukkan kepalamu dan saudara boleh taruh tangan di dadamu. Dan jika engkau mau ada di dalam Kristus sebagaimana saudara telah mendengar firman tadi, biarlah engkau taruh tangan di dadamu. Ambillah keputusan. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, saya mau hidup di dalam Engkau. Saudara ambil keputusan pada pagi hari ini. Katakan bersama saya buka hati saya Tuhan, mengizinkan Tuhan Yesus datang dalam hidupku, dan aku mau ambil keputusan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupku. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, aku mau mengikut-Mu, menjadi murid Yesus yang sejati. Dan aku mau melakukan setiap perintah firman-Mu Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin saudara juga mau memperbaharui komitmen saudara. Selama ini saudara hidup jauh dari Tuhan mungkin, atau hidup biasa-biasa di dalam Tuhan. Mari pada siang hari ini ambil komitmen, ambil keputusan. Tuhan Yesus, saya mau kembali kepada jalan-Mu. Saya mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupku. Dan saya mau terima anugerah kasih karunia, damai sejahtera itu yang melampaui akal dan pikiran saya. Saya mau terima dari Kristus. Ampuni dosa kesalahan saya selama ini Tuhan. Saya hidup dalam dosa. Dan saya terima karya Kristus di kayu salib. Saya percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Dan saya percaya Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa di surga. Saya mau berjalan di dalam Kristus Yesus Tuhan sepanjang umur hidup saya. Terima kasih Tuhan. Bapa, aku berdoa untuk jemaat-Mu pada pagi hari ini, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah. Mereka semua, aku percaya mereka yang menyerahkan hidup mereka dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa biar damai sejahtera, peace, karena Engkaulah Prince of Peace, Allah sumber damai sejahtera itu, untuk Engkau melimpahkannya, memberikannya kepada umat-Mu pada siang hari ini, sehingga kami bisa diberi kekuatan dan sanggup melewati setiap permasalahan dalam hidup kami. Beban seberat apapun yang kami alami, kami dapat menanggungnya hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu yang tadi. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan
kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Sedang saudara bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama lagu ini dari pertama. Bapa Kau mendengar Seruan hatiku, seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu lewat Kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. saudara, saya merasakan beberapa di antara saudara dalam keadaan beban berat pada siang hari ini. Juga yang saya rasain di rumah, ada satu beban yang merintangi saudara. Ada saudara yang mengalami beban keuangan yang begitu bikin saudara depresi dan pusing. Sepertinya saudara muter-muter di situ aja. Saya merasa saudara ada saudara yang dalam kekalutan keuangan saudara, di dalam lingkaran hutang yang saudara nggak tahu bagaimana menyelesaikannya. Saya mau berdoa bagi saudara, kalau itu saudara yang mengalami ada beban keuangan yang begitu berat dalam kehidupan saudara. Mungkin ada terbesit dalam hati saudara, sebaiknya saya mengakhiri saja hidup saya. Nah saudara, pada pagi hari ini kalau itu saudara, saya mau saudara buka hatimu pada saat ini, bahwa ada jalan keluar di dalam Kristus. Jangan akhiri hidupmu. Firman Tuhan katakan, jangan akhiri hidupmu. Bahwa aku Tuhan masih bekerja atas hidupmu. Jika itu engkau, jujurlah kepada Tuhan pada siang hari ini. Apa engkau yang di rumah atau dimanapun engkau pada siapa di ruangan ini, terbukalah kepada Tuhan pada saat ini. Dan biarlah firman ini masuk dalam kehidupan saudara. Saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan, aku berdoa untuk jemaat yang mengalami depresi berat pada siang hari ini. Siapapun mereka Tuhan yang mengalami depresi dalam keuangan, mereka yang sudah mentok kayaknya nggak ada jalan keluar. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Usaha apapun yang saya jalani nggak ada yang berhasil. Kalau itu saudara, Tuhan aku berdoa bagi jemaat ini yang mengalami kesulitan dalam keuangan pada pagi hari ini. Siapapun mereka, apakah itu anak muda, mahasiswa atau orang tua, atau mereka yang punya anak yang bingung bagaimana kasih makan atau sekolah anak saya. Tuhan aku berdoa pada pagi hari ini. Hanya Yesus Kristuslah jawaban kami pada pagi hari ini. Biar Engkau menjawab setiap keluhan dan jeritan hati umatmu pada pagi hari ini. Mungkin Tuhan
mereka sudah berseru-seru selama bertahun-tahun, menjerit hati mereka, meminta pertolongan dari Engkau Tuhan. Dan aku berdoa, Tuhan, Engkau tolong jemaat-Mu ini Tuhan. Engkau tolong mereka yang dalam kesulitan keuangan ini, agar pintu terbuka bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dengar pada Engkau yang mengalami kesulitan pada pagi hari ini. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa tenanglah, Tuhan katakan. Tenanglah, Tuhan katakan. Jangan takut, Tuhan katakan. Karena aku beserta dengan engkau. Karena aku memelihara engkau. Demikian firman Tuhan. Bahwa aku sedang bekerja untuk menjawab doamu pada pagi hari ini. Aku sedang bekerja untuk melawat engkau. Dan menyediakan hari depan yang penuh harapan bagimu. Engkau akan melihat pelangi kasih Kristus. Engkau akan melihat cahaya terang itu terbit atasmu. Engkau akan melihat matahari akan terbit bagimu pada hari ini. Engkau akan melihat sukacita surgawi. Rejoice and rejoice and rejoice di dalam kehidupanmu. Engkau akan bersukacita dan menari-nari. Karena akulah Tuhan yang akan memelihara dan menolong engkau. Tuhan, aku berdoa bagi jemaat-Mu pada pagi hari ini. Biar nubuatan ini dibagi jemaat-Mu pada pagi hari ini, membebaskan umat-Mu. Melepaskan kami dari belenggu yang selama ini mengikat kami, yang membuat kami tidak bisa bersukacita. Pada pagi hari ini Tuhan, aku berdoa, biar sukacita ilahi mengalir kepada jemaat-Mu pada pagi hari ini. Sehingga kami pulang setelah ibadah ini, kami bisa rejoice. Kami bisa bersukacita. Walaupun apapun keadaan kami, in all circumstances, kami akan rejoice in the Lord. Bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah sumber satu-satunya pengharapan kami. Dan Allah yang sumber yang dapat memberikan damai sejahtera yang sejati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa ada jaminan akan keselamatan dan jawaban akan doa. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk jemaat pada pagi hari ini. Untuk mereka yang bergumul dalam kesehatan. Mereka yang sakit pada saat ini. Saudara yang sakit yang di rumah juga. Saudara akan temukan sukacita, ada kesembuhan akan terjadi. Saya merasa ada yang di rumah, kau ada yang merasakan sakit di bagian tubuhmu, kau taruh di tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Tuhan akan memberikan kesembuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kuasa kesembuhan, ada jaminan dalam Kristus Yesus Tuhan, bahwa engkau dapat menanggung penderitaan ini di dalam Kristus Yesus Tuhan. Atau engkau yang di ruangan ini, yang dalam keadaan sakit, aku berdoa Tuhan untuk kesehatan, kesembuhan. Apapun sakit saudara pada saat ini, Tuhan akan bless, akan memberkati organ tubuhmu yang sakit, disembuhkan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah kuasa kesembuhan, kuasa damai sejahtera yang menyembuhkan kami, yang memberikan kekuatan di dalam Kristus supaya kami bisa bersukacita. Rejoice in the Lord Tuhan, always rejoice in the Lord. Setiap saat dalam kehidupan kami. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami, Yesus Kristus, biar Engkaulah yang ditinggikan, Engkaulah yang dimuliakan. Semua testimoni yang kami alami menyaksikan bahwa Tuhan Yesus besar dan ajaib dan mulia Tuhan. Patutlah kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, Tuhan semesta alam. Engkau pencipta langit dan bumi, segala kuasa yang tidak ada batasnya, Engkau miliki segala-galanya, dan Kau mengendalikan seluruh alam semesta ini. Patutlah kami mengucap syukur, memberi kemuliaan bagi-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan terimalah sukacita janji Kristus dan kemenangan yang kita alami pada siang hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman dan kesaksian dan semua pujian yang kami berikan pada Engkau pada hari ini. Dan damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Dan semua kebaikan yang kami alami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus mengalir, melimpah atas kehidupan Engkau jemaat yang dikasih Tuhan. Dan pulanglah dan terimalah berkat ilahi dari Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kesembuhan, kesehatan, kekuatan, kemenangan dari hari ke hari, penyertaan dengan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus selama-lamanya di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati engkau. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu.